Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Sulistiani dengan NIM G2310175 dan di sini aku sedang mempresentasikan hasil artikel aku yang berjudul Peran Komunikasi dalam Efektivitas Organisasi yang merupakan tugas dari mata kuliah pengantar organisasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang efektif itu, baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana teknologi mendukung komunikasi, mempercepat kolaborasi, dan menjaga jarak dalam lingkungan kerja yang semakin digital saat ini. Melalui analisis ini, kita akan memahami cara-cara praktis untuk mengoptimalkan komunikasi dalam organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan tim yang lebih kuat serta sinergis. Nah, selanjutnya ada di slide yang kedua. Di sini kita membahas tentang latar belakang. Komunikasi dalam organisasi saat ini menjadi fondasi utama untuk efektivitas kerja. Dengan komunikasi yang baik, anggota tim dapat memahami tugas dan tujuan bersama, sehingga kolaborasi dan produktivitas meningkat. Sebaliknya, komunikasi yang kurang baik bisa mengakibatkan kesalahpahaman dan konflik internal. Lalu yang kedua ini ada tujuan presentasi. Melalui presentasi ini, kita akan mendalami peran komunikasi di dalam organisasi, khususnya dalam komunikasi vertikal dan juga horizontal, serta penggunaan teknologi untuk memperkuat kinerja dan kolaborasi tim. Kita akan melihat bagaimana nih budaya komunikasi yang kuat menjadi investasi penting dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada di slide ketiga nih, definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi yang melibatkan simbol, sinyal, dan perilaku untuk saling bertukar pesan dan pemahaman. Dalam organisasi, komunikasi menjadi sarana utama untuk membangun hubungan dan menyelaraskan tujuan. Lalu ada jenis komunikasi nih. Ada dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal yang melibatkan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, komunikasi nonverbal yang disampaikan melalui isyarat tubuh, ekspresi wajah, dan simbol lain. Keduanya saling melengkapi dan menyampaikan pesan dengan efektif. Selanjutnya, ada teori komunikasi dalam organisasi. Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah terjadi ketika pesan disampaikan tanpa memerlukan respon atau umpan balik dari penerima, seperti dalam pengumuman atau instruksi tertulis. Ini efektif untuk menyampaikan informasi penting secara cepat, tetapi kurang ideal untuk membangun dialog. Lalu yang kedua ada komunikasi dua arah. Sebaliknya, komunikasi dua arah melibatkan interaksi antara pengirim dan penerima, memungkinkan umpan balik secara langsung. Contoh umumnya adalah rapat atau diskusi tim di mana dialog membantu penyelarasan, pemahaman, dan memperkuat kolaborasi. Nah, di slide 5 ini adalah tentang komunikasi dalam organisasi, vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung dalam hierarki organisasi. Top down yaitu informasi dari manajemen ke karyawan menyampaikan instruksi dan kebijakan. Sementara bottom up yaitu dari karyawan ke manajemen memungkinkan adanya laporan dan masukan yang penting untuk pemahaman lebih luas. Lanjutnya adalah tentang komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara anggota atau departemen di level yang sama. Jenis komunikasi ini sangat penting untuk kolaborasi lintas tim dan memastikan informasi dapat dipertukar secara efektif tanpa kendala hierarki. Selanjutnya, tentang peran komunikasi dalam meningkatkan efektivitas tim. Hubungan antar anggota tim. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dan rasa nyaman di antara anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan juga harmonis. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang efektif, proses pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan lebih inklusif sehingga setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya ada efisiensi kerja. Komunikasi yang lancar mengurangi kebingungan, mencegah duplikasi tugas, dan meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Selanjutnya ada komunikasi dan teknologi. Di era digital saat ini, teknologi komunikasi seperti WhatsApp, Microsoft Teams, Slack, dan Zoom memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Misalnya, WhatsApp memungkinkan komunikasi cepat dan langsung antar anggota tim. Namun, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Manarul dalam wawancara pada 30 Oktober 2024, WhatsApp biasanya sangat efektif untuk menyampaikan pesan penting jika hubungan antar anggotanya juga terjalin dengan baik. Ahmad Manarul juga menekankan bahwa meskipun WhatsApp mempermudah pemimpin untuk memberikan instruksi atau informasi, tetap yang kuat antar anggota tim tetap menjadi kunci. Tanpa hubungan yang solid, pesan-pesan yang disampaikan melalui platform digital ini beresiko diabaikan atau tidak mendapat respon yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memfasilitasi komunikasi, hubungan interpersonal yang baik tetap sangat penting untuk memastikan pesan diterima dengan serius dan efektif. Slide selanjutnya adalah tentang hambatan dalam komunikasi organisasi. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ahmad Manarul pada 30 Oktober 2024, beberapa hambatan dalam komunikasi organisasi diidentifikasi yang perlu kita atasi agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif, yaitu satu, faktor personal yang mempengaruhi komunikasi. Hambatan pertama berkaitan dengan masalah pribadi anggota tim yang dapat mengganggu komunikasi. Ahmad menyatakan agar organisasi memberikan perhatian pada masalah personal anggota tim agar hubungan antar anggota dapat lebih lancar dan terbuka. Yang kedua adalah sentimen dan kecemburuan.
Sentimen atau kecemburuan antar anggota dapat menciptakan ketegangan dalam tim. Untuk mengatasi ini, manajemen perlu menciptakan suasana inklusif yang mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai. Pelatihan komunikasi dan kegiatan pengembangan tim juga bisa mengurangi sentimen negatif ini. Dan yang ketiga, kesamaan program kerja dan berpikir. Menurut Ahmad, penting bagi tim untuk memiliki kesamaan visi dan misi. Ketika anggota tim memahami tujuan yang sama, komunikasi menjadi lebih terarah dan produktif. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program kerja dan tujuan organisasi. Oke, mungkin ini adalah penyampaian terakhir dari saya. Komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam mendukung kolaborasi, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi. Teknologi komunikasi membantu mempercepat penyampaian informasi, namun hubungan interpersonal tetap dibutuhkan untuk memastikan pesan dipahami dan direspon dengan baik. Tanpa hubungan personal yang kuat, pesan digital bisa diabaikan atau kurang direspon dengan serius. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan komunikasi, seperti perbedaan budaya, perbedaan emosi, dan latar belakang. Agar organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan anggota tim dapat bekerja dengan secara harmonis dan mencapai tujuan bersama, maka kita harus mencapai tujuan yang kita lihat dari awal tersebut. Sekian dan juga terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.